Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan jinayat. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Summa saro'a, kemudian memulai al-musannifu, siapa musannif, fi dzikriman, di dalam menyebutkannya orang yajibu yang wajib alaihi atasnya, man al-qisasu apa qisas, al-makhudu yang diambil apa qisas, min iktisasil asar, dari lafaz iktisasil asar, artinya meneliti jejak, ai tattabu'ihi, maksudnya mengikutinya, asar mengikutinya jejak, li'annal majniya alaihi, karena sesungguhnya orang yang dikriminal, yatba'u, itu mengikuti al-jinayata pada kriminal, payakhudu, maka mengambil siapa majniun alaihi mislaha pada semisalnya jinayah. Jadi musonib menjelaskan tentang orang yang berhak mendapatkan kisos. Jadi kisos diambil dari iktisasul asar, yang bermakna meneliti jejak. Karena kenapa disebut demikian? Karena sesungguhnya keluarga korban akan meneliti kasus kriminal, kemudian akan mengambil balasan yang setimpal, yang sepadan. Kemudian faqala, maka berkata siapa musonib, Syekh Abu Suja, wa syaraitu wujubil qisosi, dan adapun syarat-syarat kisos, syarat-syarat wajib kisos fil qatli, di dalam pembunuhan, arba'atun, itu ada 4. Wa fi ba'din nusahi, dan ialah di sebagian naskah, faslun, adapun fasal. Wasyaro itu, yaitu wasyaro itu wujubil kisosi, adapun syarat-syarat wajibnya kisos, arbaun, ialah 4. Jadi di sebagian naskah ditambahin kata faslun. Faslun wasyaro itu wujubil kisosi arbaun, bukan menggunakan arbaatun. Jadi ada beda redaksi saja. Yang ada redaksi yang lain ada kalimat faslun dan bukan arbaatun tapi arbaun. Al-awwalu, adapun yang pertama, ini dia. Jadi syarat wajib kisos yang pertama adalah al-awwalu, adapun yang pertama, ayyakuna, ialah harus ada al-qatilu, siapa orang yang membunuh, baligon, ialah orang balik. Fala kisoso, maka tidak ada kisos itu maujud ala sobiyin, atas anak kecil. Jadi yang pertama adalah si pembunuh sudah balik, sehingga tidak ada kewajiban kisos untuk anak kecil. Seandainya anak kecil terjadi membunuh, walaupun ya mustahil, sangat jarang sekali atau mustahil anak kecil membunuh, seandainya anak kecil membunuh maka tidak ada kisos, tidak dikisos. Kemudian walau qala, dan seandainya berkata siapa qatil, anak, adapun aku al-an, sekarang, sobiun, ialah anak kecil, suddiqa, maka dibenarkan bila yaminin, tanpa dengan bersumpah. Jadi seandainya si pembunuh berkata, saya saat ini masih kecil, masih anak-anak, belum balik maksudnya, maka ia dibenarkan dan tanpa harus bersumpah. Seperti itu. Wasani, dan adapun yang kedua, ayyakuna, ialah harus ada al-qatilu, siapa orang yang membunuh, akilan, ialah orang berakal. Jadi yang kedua ini, si pembunuh adalah orang yang berakal. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Payam tani'u, maka tercegah al-kisosu apa kisos, min majnunin, dari orang gila, illa in taqatta'a, illa kecuali in taqatta'a, jika terputus-putus, jununuhu apa gilanya orang, payuk tasu, maka dikisos, minhu darinya junun, jamana ifaqatihi, pada waktu sembuhnya si junun ini. Jadi kisos tidak boleh dilakukan oleh orang gila. Maksudnya ketika orang gila membunuh ya tidak dikisos, kecuali jika gilanya ini terputus-putus. Artinya sebentar gila, sebentar enggak. Kalau dia lagi sadar dia membunuh, maka ada hukuman kisos baginya, seperti itu. Maka dia dikisos tatkala waktu sembuhnya, seperti itu. Wajibu, dan wajib al-kisosu apa kisos, alaman, atas orang jala yang hilang akluhu, apa akalnya eman, bisyurbi muskirin, dengan meminum dengan sebab meminum yang memabukkan, muta'addin, yang melampaui batas, yang berlebihan, bisyurbihi, di dalam minumnya di dalam minumnya orang.
di dalam minumnya muskir. Jadi kisos wajib dilakukan pada orang yang hilang akalnya. Sebab meminum minuman memabukkan akibat kecerobohan, akibat melampaui batas minumnya, akibat kesengajaan meminumnya, seperti itu. Jadi kalau orang mabuk meminum khamar, dia sengaja bahkan melampaui batas, dia membunuh, maka tetap walaupun dia hilang akalnya karena sebab mabuk itu, mabuk yang memang disengaja, mabuk yang keterlaluan, mabuk yang melampaui batas, maka dia tetap dikisos. Kemudian fakharaja, maka terkecuali man, orang lam yata'adda, yang tidak berlebihan, yang tidak disengaja, yang tidak melampaui batas, siapa siman bi ansyuriba, dengan meminum siapa siman syai'an pada sesuatu, zonnahu, yang menyangka siapa siman, hu pada sesuatu, ghairu muskirin, pada tidak memabukkan, fazala, maka hilang akluhu, apa akalnya siman, fala kisoso, maka tidak ada kisos itu maujud alaihi, atasnya siman. Maksudnya kecuali orang yang tidak ceroboh, artinya orang yang tidak berlebihan, orang yang tidak disengaja, seperti ia meminum sesuatu yang ia kira tidak memabukkan, namun ternyata memabukkan, namun ternyata hilang akalnya. Maka tatkala dia berbuat sesuatu sampai membunuh, maka tidak ada kewajiban kisos baginya. Ini banyak ketika seseorang meminum obat misalkan minum obat apa gitu, dia sangka obat ini ya dapat menyembuhkan, ternyata dapat memabukkan, sehingga membuat dia tidak sadar dan mengakibatkan dapat membunuh seseorang. Maka orang ini tidak dikisos. Kenapa dia? Karena tidak disengaja dan karena tidak tidak kehendak dirinya, dia tidak disengaja, karena tidak tahu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wasalis, adapun yang ketiga, alla yakuna, hendaklah tidak ada al-qatilu, siapa orang yang membunuh, walidan, ialah orang tua, lil maktuli, bagi orang yang dibunuh, fala kisoso, maka tidak ada kisos itu maujud alal walidi, atas orang tua, bikotli walidihi, dengan membunuh anaknya walid, wa insafala, meskipun ke bawah al waladu, siapa anak. Nah, di sini jadinya yang ketiga ini, si pembunuh bukan orang tua korban yang dibunuh, artinya bukan orang tua yang membunuh anaknya. Ketika orang tua membunuh anaknya, maka tidak ada kisos. Nah, di sini tidak ada kisos. Fala kisoso, tidak ada kisos itu maujud alal walid, atas orang tua, bikotli waladihi, sebab membunuh anaknya. Jadi ketika orang tua membunuh anaknya tidak ada kisos. Kemudian walaupun anak itu ke bawah, artinya cucu orang tua membunuh anaknya lagi, seperti itu. Qala, maka berkata Ibnu Kajin, siapa Ibnu Kajin, lau hakama, andai kata memutuskan hakimun, siapa hakim, bikotli walidin, dengan menghukum bunuh orang tua, liwalidihi, karena membunuh anaknya walid, nukiso, nukido, maka dibatalkan hukmuhu, apa keputusannya hakim. Jadi Ibnu Kajin berkata, seorang ulama, andai kata seseorang hakim memutuskan menghukum mati orang tua yang telah membunuh anaknya, maka putusan hukum tersebut adalah dibatalkan. Jadi ada seorang hakim menghukum mati orang tua yang telah membunuh anaknya, maka putusan hakim hendaklah dibatalkan, seperti itu. Ya, mungkin dihukum dengan yang lain. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.